Baik, perkenalkan nama saya Marcella Clarisalini. Di sini saya akan mempresentasikan modul 6 mengenai pentingnya kesadaran dalam perspektif global. Kajian materi yang pertama ada kesadaran cara berpikir global, yang kedua ada perilaku positif dalam globalisasi, yang ketiga ada nilai budaya bangsa, dan yang keempat ada pentingnya wawasan dalam perspektif global. Yang pertama, kesadaran cara berpikir global. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor, perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, dan komunikasi dan telekomunikasi. Yang berikut, kesadaran menurut Loren Bagus tahun 1996 mengandung arti keinsafan terhadap ego, din, atau benda. Kesadaran menurut Loren Bagus adalah kemampuan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain dapat melihatnya, atau dengan kata lain, pengakuan diri. Yang berikut ada perspektif global mencakup dua sisi, yaitu kesadaran dan wawasan. Tanpa kesadaran, kita tidak dapat memahami masalah global, dan tanpa wawasan, kita tidak akan mampu mempertahankan kehidupan global. Yang berikut ada masalah dalam kehidupan global. Yang pertama ada polusi, yang kedua ada perubahan iklim, dan yang ketiga ada kepunahan keanekaragaman hayati. Yang berikut ada think globally and act locally. Artinya di sini merupakan salah satu mitos dalam kaitannya dengan globalisasi, akan tetapi tidak melupakan nasionalisme, agama, norma, dan nilai budaya. Namun kita juga tidak perlu meninggalkan masalah lokal, karena itu kita hadapi dan kita rasakan secara langsung. Untuk kepentingan global harus kita mulai dengan lokal. Yang berikut menurut Steiner tahun 1966 sebagai peran global teacher, yaitu kita berwawasan global namun bertindak dari mulai lokal sehingga mencapai yang lebih global. Sebagai contoh peristiwa kebakaran hutan, dampaknya mendunia dan mengglobal, namun kita tidak perlu PBB untuk memadamkannya, karena itu adalah daerah kita. Maka sikap kita adalah bukan melawan arus globalisasi, akan tetapi kita harus dapat menjinakkan globalisasi itu sendiri. Yang berikut, bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menimbulkan globalisasi menurut Maka Ginsar Mimbar tahun 1989. Misalnya, perkembangan makhluk hidup melalui sel atau kloning, dan ditemukan klorofil sebagai pembasmi kanker, atau penggunaan komputer dan satelit juga merupakan kemajuan dalam bidang teknologi informasi. Berikut, teknologi merupakan alat dan jalan untuk menggunakannya dalam era globalisasi. Apabila digunakan untuk hal negatif, maka teknologi menjadi sesuatu yang buruk sebaliknya. Apabila teknologi digunakan untuk hal positif, maka teknologi menjadi baik dan mengasihkan. Disinilah pentingnya kesadaran dan wawasan agar teknologi digunakan untuk kepentingan yang positif. Yang kedua, perilaku positif dalam globalisasi. Dapatkah kita menolak kehadiran informasi melalui alat dan media teknologi? Disinilah kita memerlukan kesadaran yang tinggi serta wawasan yang luas. Dengan kesadaran yang tinggi, kita merasakan adanya kebutuhan, serta wawasan yang luas, kita dapat memilih informasi yang diperlukan. Yang berikut perilaku positif dalam globalisasi. Yang pertama, berpikir rasional, sistematis, analitis, dan logis. Misalnya, dahulu masyarakat mempercayai hal yang berbau mistik. Pada era global sekarang, sesuatu diterima dengan gaya rayal dan rasional. Yang kedua, menghargai waktu dan prestasi. Ketatnya persaingan pada era global ini, masyarakat lebih menghargai waktu dan prestasi, karena waktu dianggap sangat berharga pada era global ini. Yang ketiga, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi canggih memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan. Misalnya, internet memudahkan setiap orang mengakses informasi di setiap dunia. Yang berikut,
Perilaku negatif dalam globalisasi. Yang pertama bersifat materialistis. Semakin besar kekayaan yang dimiliki, semakin mudah dalam menjalankan kehidupan sosial. Pandangan ini membuat masyarakat bersifat materialistis. Yang kedua, bersikap individualistis. Pada era global ini, orang lebih mencintai dirinya sendiri, lebih memperjuangkan kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain. Yang ketiga, bersikap konsumerisme. Sikap ini merupakan pandangan yang diikuti tindakan atau perbuatan penggunaan barang secara berlebihan. Yang berikut menurut Sujono tahun 1986 pada bukunya yang halaman 102 sampai 103. Sejak dilahirkan manusia telah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama keinginan untuk menjadi suatu dengan manusia lain. Yang kedua masyarakat dan keinginan untuk menjadi suatu dengan suasana alam. Yang berikut pada hakikatnya setiap manusia yang secara psikologis merupakan bagian terkecil dan suatu masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk dapat hidup damai, tertib, dan sejahtera. Yang ketiga, nilai budaya bangsa. Nilai budaya merupakan nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat, karena nilai budaya adalah tingkat pertama kebudayaan ideal atau adat. Contoh nilai budaya yaitu adat istiadat perkawinan, berpakaian, kesenian tradisional, dan upacara adat. Yang berikut, apa saja manfaat kebudayaan bagi manusia? Yang pertama, sebagai pedoman hidup masyarakat di daerah tersebut. Yang kedua, sebagai peraturan daerah seperti norma-norma adat yang berlaku di masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai pembela atau ciri khas dari suatu daerah dengan daerah lain. Yang berikut, ciri-ciri masyarakat yang memiliki harmoni sosial. Yang pertama, hidup rukun tanpa konflik mendasar. Yang kedua, aktivitas kerja saling melengkapi dan memperkuat. Dan yang ketiga, ada kebebasan dalam segala bidang meski tetap di bawah naungan hukum dan moral. Yang berikut, menurut Emil Salim, dalam bukunya Mimbar Pendidikan tahun 1989, bidang kekuatan gelombang globalisasi yang menonjol. Yang pertama, perkembangan iptek yang amat tinggi. Dengan teknologi sekarang, kita dapat menghimpun informasi dunia seperti kekayaan laut, hutan, dan lain-lain. Yang kedua, kekuatan ekonomi. Globalisasi dalam ekonomi nampak sebagai salah satu keterkaitan mata rantai yang sulit dilepaskan. Yang ketiga, masalah lingkungan hidup, seperti kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera dan dapat dirasakan negara tetangga. Dan yang keempat, politik berdampak besar terhadap perkembangan pariwisata, perdagangan, dan sebagainya. Yang berikut hal yang bersifat global, misalnya yang pertama seperti dalam mata pelajaran PPKN terdapat materi yang berkaitan dengan HAM, keadilan, demokrasi, dan lain-lain. Yang kedua, dalam IPS berkaitan dengan masalah yaitu iklim, lingkungan, dan kependudukan. Dan yang ketiga dalam mata pelajaran IPA, materi yang berkaitan yaitu ozon, pemanasan atmosfer, El Nino, dan lain-lain. Yang berikut masalah-masalah yang berdampak lokal atau nasional. Yang pertama, pengaruh badai Katrina yang menghancurkan ladang minyak AS atau Amerika Serikat. Dan yang kedua, La Nina yang menyebabkan perubahan musim yang tidak teratur. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa perlu memahami masalah globalisasi. Yang pertama, tertarik dan menarik perhatian terhadap peristiwa-peristiwa dan perubahan terhadap masyarakat tingkat lokal, nasional, dan global. Yang kedua, aktif mencari informasi yang berkaitan dengan masalah, peristiwa, perubahan di tingkat lokal, nasional, dan global. Yang ketiga, mau menerima perubahan dan pembaharuan. Dan yang keempat, peduli dan mau membantu memecahkan masalah global. Dan yang terakhir, meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan formal atau non-formal. Yang berikut, peningkatan daya bersaing menurut Mokhtar Bukhari, Mimbar Pendidikan tahun 1989. Yang pertama,
peningkatan produksi dan mutu produk. Yang kedua, penguasaan bahasa Inggris. Dan yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, pentingnya wawasan dalam perspektif global. Wawasan sangat penting dalam perspektif global karena perlu dibangun agar setiap warga negara Indonesia menyadari tentang peran dan fungsi dia sebagai warga negara dan warga dunia. Yang berikut menurut Maka Giansar Mimbar Pendidikan tahun 1989, pendidikan mampu mengembangkan 4 hal. Yang pertama, kemampuan mengantisipasi. Kemampuan mengantisipasi, pendidikan berusaha menyiapkan anak-anak didik untuk dapat mengantisipasi perkembangan iptek yang begitu cepat. Dan yang kedua, mengerti dan mengatasi situasi. Mengembangkan kemampuan dan sikap untuk menangani dan berhadapan dengan situasi baru. Dan yang ketiga, mengakomodasi. Perlu dikembangkan sikap anak didik tidak larut oleh perubahan agar bisa mengendalikan perubahan tumbuh menjadi sesuatu yang positif. Dan yang keempat, mereorientasi. Melalui pendidikan kita memperluas persepsi anak sehingga memperoleh wawasan yang luas. Yang berikut dampak negatif globalisasi pada lingkungan keluarga. Yang pertama, bahasa anak yang sudah keluar dari norma kesopanan. Yang kedua, kurangnya komunikasi karena sibuk dengan media sosial, game, dan lain-lain. Yang ketiga, suasana rumah yang tidak menyenangkan karena sikap atau perilaku yang kebarat-baratan. Yang berikut kita harus menyeleksi budaya kita. Mana yang mendukung dan mana yang menghambat proses globalisasi. Misalnya moto, mangan orang mangan ngumpul, artinya hujan uang di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Moto seperti ini tidak sesuai lagi untuk masa depan dengan yang segalanya berkembang demikian pesat. Sistem politik tirai bambu Cina dan tirai besi Uni Soviet. Kedua negara tersebut tinggal dalam pencaturan dunia karena politik, maka dari itu kita tidak memungkiri bahwa kemajuan yang dicapai oleh negara kita juga merupakan hasil sentuhan atau interaksi dengan negara lain. Kita harus terbuka pada dunia luar, tetapi harus tetap kokoh berakar pada nilai budaya kita. Yang berikut, dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, globalisasi akan mendatangkan kemajuan yang sangat cepat, yakni memunculkan beragam sumber belajar dan merebaknya media massa, khususnya internet dan media elektronik sebagai sumber dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya.